Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu guru, khususnya teman-teman guru PAI yang berbahagia, saya ucapkan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmadi. Saya merupakan salah satu guru PAI di SMK Bina Bangsa Desa Pasangker, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Dan pada tahun ini saya merupakan salah satu mahasiswa PPG PAI di lingkungan YIN Madura Pamekasan dengan nomor NEM 253811010118. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pertama kepada seluruh dosen pembimbing, diantaranya Bapak Wahab Sahirul Alim MPD, kemudian Profesor Dr. Siswanto MPD, kemudian Bapak Arifin Alatas MPD, selanjutnya Ibu Dewi Rosihoh MPD, dan seluruh dosen pembimbing lainnya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan saran kritiknya di kolom komentar. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada kelas 1 SMK dengan mata pelajaran PAI pada bab 7, yaitu hakikat takut kepada Allah sebagai salah satu persyaratan mengikuti PPG batch 1 PAI tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Lengkap hadir semua ya? Ya. Ada yang sakit? Alhamdulillah. Kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam suasana yang insya Allah cukup cerah ini. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anakku sekalian semuanya bisa hadir. Kita sebentar lagi akan membahas satu materi, yaitu tentang hakikat takut kepada Allah. Namun sebelum kita membahas tentang pelajaran tersebut, mari terlebih dahulu kita berdoa untuk membuka pelajaran pada pagi hari ini. Silakan, ada salah satu yang memimpin doa untuk maju ke depan. Ananda Zaini, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Terima kasih Ananda Zaini sudah memimpin doa. Berikutnya saya absen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Ahmad Rofiki Randy. Alhamdulillah lengkap ya, semuanya hadir. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang hakikat takut kepada Allah. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Agar kita termotivasi untuk selalu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan lain-lain. Itu tujuannya ya. Baik, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok dulu. Ini rupanya sudah siap anak-anak. Ini saya kasih nama kelompok kelompoknya ya. Sebelum kita lanjut, biar anak-anak tidak tegang, ayo kita ice breaking sebentar ya. Tahu ice breaking kan? Ya, biar enggak tegang, biar enggak kaku, ayo ice breaking sebentar. Sederhana saja ya.
saya minta kekompakannya. Kalau saya bilang tepuk 1, bisa semuanya? Coba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Bagus. Bagus. Tepuk tangan dulu. Itu uji coba dulu. Nah, sekarang lebih fokus lagi. Yuk, kita ulang sekali lagi ya. Ice breaking-nya. Konsentrasi. Ya, enggak salah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Bagus, tepuk tangan. Nah, baik, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang hakikat takut kepada Allah. Itu ada di bab 7. Untuk buku pelajaran yang kalian pegang, itu ada di bab 7 halaman 144. Sambil lalu kita tonton video pendek berikut ini. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, alhamdulillah berjumpa kembali dengan Kak Sindu. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat dan semangat selalu. Sobat belajar, kali ini kita akan belajar materi menumbuhkan sikap khauf. Yuk, kita mulai belajarnya bersama. Sobat belajar, apakah pengertian sikap khauf itu? Secara bahasa khauf berasal dari kata khofa, ya khofu, khaufan yang artinya takut. Takut yang dimaksud di sini adalah takut kepada Allah. Sobat belajar, khauf adalah takut kepada Allah dengan mempunyai perasaan khawatir akan azab Allah yang akan ditimpakan kepada kita. Dan cara untuk dekat kepada Allah, yaitu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sobat belajar, sikap khauf tidak akan hilang dalam diri seorang mukmin, karena apabila imannya kuat amalnya menjadi baik. Dan bahkan apabila iman sudah makin sempurna dan amal makin baik, pasti khauf akan semakin besar. Yuk, kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56, berikut ini. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Artinya sebagai berikut, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sobat belajar, maksud dari rasa takut dan penuh harap pada ayat tersebut adalah 1. Takut akan mendapat siksa karena melanggar aturan Allah. 2. Takut akan dilepaskan Allah hidup sendirian sehingga tersesat dari jalan yang benar, yakni tuntunan Islam. 3. Sangat mengharap ridho Allah sehingga hidupnya senantiasa memperoleh bimbingan dan wahyunya. Sobat belajar, apabila kita mempunyai sifat khauf, maka akan dampak positif sifat khauf, yaitu sebagai berikut. 1. Dapat menjaga kerutinan perbuatan baik karena belum yakin bahwa kebaikan yang telah lalu diterima dan diridai Allah. 2. Tidak bangga dengan kebaikan yang dilakukan di masa lalu sebab belum yakin kalau kebaikan tersebut diterima di sisi Allah. 3. Tidak menganggap ringan terhadap semua perbuatan dosa karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. 4. Dapat meningkatkan kualitas perbuatan baik karena mengharapkan ridha Allah. Lalu bagaimana cara kita agar dapat bersifat khauf? Sobat belajar, kita dapat berlatih agar dengan cara sebagai berikut. 1. Bersikap hati-hati dalam berusaha sehingga rezeki yang diperoleh halal dan baik serta diridhoi Allah. 2. Melupakan kebaikan di masa lalu karena belum tentu Allah berkenan menerimanya. 3. Tidak terlampau mendambakan kemewahan hidup di dunia sebab hal itu hanya bersifat sementara dan sering menipu. 4. Mengukur diri dengan orang-orang saleh agar bersemangat untuk mengikuti amal baik seperti yang lain. 5. Mengingat-ingat dosa di masa lalu sebab belum tentu dimaafkan Allah.
Sobat belajar, demikianlah materi menumbuhkan sifat khauf kali ini. Semoga bermanfaat, tetap belajar dan semangat. Baik, anak-anak sekalian, itu tadi satu cuplikan video pendek ya, video animasi yang menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang hakikat takut kepada Allah, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan perwakilan dari tiap kelompok akan jadi juru bicaranya ya. Baik, kita lanjutkan. Hakikat takut kepada Allah. Kelihatan semua ya? Kelihatan. Nah, tujuannya satu, nanti kita bisa menjelaskan pengertian khauf ya. Ingat, jadi adik-adik sekalian nanti harus bisa menjelaskan apa itu khauf. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku khauf. Kemudian yang ketiga, menganalisis dampak positif rasa takut kepada Allah. Nanti ada dampaknya ya. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan perilaku khauf dalam kehidupan nyata. Ini yang terpenting. Apa yang kita pelajari nanti bisa kita aktualisasikan di kehidupan nyata kita sehari-hari ya. Jangan hanya belajar di kelas, selesai dibahas, kemudian selesai diskusi, nanti keluar hilang sudah. Tidak seperti itu ya. Baik, berikutnya, apa itu khauf? Perhatikan itu di layar, kelihatan semua ya. Khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, takut secara umum ya. Kemudian yang kedua, dalam konteks Islam, khauf adalah rasa takut kepada Allah yang mendorong seseorang untuk menjauhi maksiat dan taat kepadanya. Kemudian nanti ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang khauf. Kemudian berikutnya, ini adalah contoh perilaku takut kepada Allah. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama, menjauhi perbuatan maksiat walau tidak diawasi manusia. Nah, kadang kita kan menjauhi perbuatan maksiat itu kan karena ada hal lain kan. Ketika ada orang lain maka kita takut berbuat maksiat. Tapi ketika tidak diawasi, nah kita merasa bebas berbuat apa saja, tidak takut lagi untuk berbuat maksiat. Nah berarti itu rasa takutnya tidak kepada Allah. Tuh. Kemudian yang kedua, berlaku jujur dalam segala situasi. Ngerti nggak? Bukan milih tempat, bukan milih apa, di mana, kepada siapa, bukan seperti itu. Jujur dalam segala hal, ya. Itu dibiasakan dalam perilaku kita sehari-hari. Kemudian berikutnya, nah ini, menyesali dosa dan segera bertobat. Menyesali dosa dan segera bertobat. Ada kan sebagian kita itu ketika berbuat salah, berbuat dosa, kalau dosa kecil itu seakan-akan, nah ini tidak seberapa, gampang kok, mudah kok. Ya, ada kan seperti itu kan? Banyak dari kita itu punya perasaan seperti itu. Padahal ada satu keterangan yang mengatakan la saghirotah ma'al istimror wala kabirotah ma'al istighfar. Pernah dengar seperti itu ya? Nah, jangan dibiasakan kesalahan kecil dianggap enteng. Seperti dalil tadi, la saghirotah ma'al istimror. Tidak ada dosa kecil kalau diulang-ulang, ya. Dosanya kecil tapi diulang-ulang, akhirnya menjadi gunung, ya. Nah, sebaliknya, la kabirotah ma'al istighfar. Dosa besar itu akan terhapus dengan sendirinya kalau tiap hari kita barengi dengan istighfar terus minta ampun, menyesali dosa, ya. Ketika berbuat salah segera bertobat. Jangan dianggap enteng. Nah, ini kok kayaknya dosa kecil, tidak apa-apalah. Nanti aja tobatnya. Atau saya kan masih muda, masih jauh dari kematian. Nanti aja kalau sudah 40, 50, 67 tahun, 70 tahun baru bertobat misalnya. Sekarang kan saya masih seger, masih sehat, jauh kayaknya dari kematian ya. Nah, jangan punya anggapan seperti itu, ya. Karena mati itu tidak ada orang yang tahu, ya. Ada nggak orang yang bisa menentukan kapan mati?
Tidak ada kan? Mati itu ibaratnya, kalau kata Kiai Haji Zainuddin Amsyad itu, mati itu ibaratnya buah kelapa. Ngerti buah kelapa? Iya. Jatuh itu yang mana? Mulai dari masih berbentuk bunga, itu kadang sudah berguguran. Ya. Menjadi bakal buah yang kecil itu kayaknya masih segar kan? Ternyata gugur. Sudah jadi berbentuk buah kelapa. Kalau kelapa yang muda itu kata orang Madura apa? Apa kata orang Madura? Kelapa yang masih muda itu yang keras apa? Tegan, ya. Kalau sudah tegan itu kan usianya seperti ini, adik-adik ini masih seger-segernya, tidak mungkin jatuh menurut logika. Ya, ternyata banyak juga yang jatuh. Yang sudah tua pun ternyata juga bisa jatuh. Nah dari situ jangan menunda-nunda bertobat. Ya. Kemudian yang terakhir, menegakkan keadilan dan amanah. Nah ini sulit sebenarnya. Ya, sulit. Tapi kalau kita biasakan menegakkan keadilan kemudian amanah. Ngerti amanah enggak? Ya. Ngerti amanah? Ada sebuah hadis yang mengatakan begini. Ayatul munafiki salah satun. Tuh. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Itu nanti ada kaitannya dengan kata-kata amanah. Pertama apa? Idza haddasah fakadzdzaba. Ketika dia berbicara selalu bohong. Itu tanda-tanda orang munafik yang pertama. Kemudian yang kedua, idza wa'ada fa akhlafa. Ketika dia berjanji tidak pernah ditepati, ya. Selalu berjanji tapi tidak pernah ditepati. Yang terakhir, idza tumina khona. Ketika dia diberikan amanah, khona, malah dia berkhianat. Sambil lalu didiskusikan apa tugas yang telah saya berikan tadi. Coba itu silakan didiskusikan, dilihat, dikerjakan. Kemudian nanti ada yang memaparkan satu kelompok, satu orang, ya. Semuanya ikut terlibat ya kalau diskusi. Kalau sudah ada yang selesai nanti angkat tangan. Kemudian nanti saya kasih satu pertanyaan. Ingat, adakah ayat-ayat yang berkaitan dengan khauf? Kemudian ciri-cirinya apa saja? Tadi sudah dijelaskan ya. Nanti situ di buku panduannya silakan dibaca, kemudian didiskusikan. Kemudian jangan lupa juga tadi sempat disinggung tentang ciri-ciri. Ya, ciri-ciri khauf itu bagaimana? Ya, silakan diskusi. Dan hasil diskusinya nanti setelah saya tanyakan kemudian anak-anak jawab, sekiranya jawaban itu kurang pas menurut kelompok yang lain, silahkan disanggah nanti. Ya. Gimana kelompok 1? Sudah? Sudah? Yang keras suaranya? Sudah? Ya. Kelompok 2 gimana? Sudah ya? Sudah. Kelompok 3? Sudah selesai. Yang terakhir kelompok 4 sudah? Baik. Semuanya nanti harus ada satu yang mewakili untuk memaparkan. Tapi saya kasih pertanyaan biar cepat ya. Kalau ini pemaparan gantian kayaknya waktunya tidak cukup. Saya kasih pertanyaan, siapa yang bisa jawab, angkat tangan ya. Mau 2 orang dalam satu regu yang bisa jawab, silakan angkat tangan semua, enggak apa-apa ya. Bisa jawab semua dalam satu regu, 4 orang, 3 orang, angkat tangan semua, enggak apa-apa ya. Baik, fokus ya. Ini pertanyaannya. Yang pertama, coba jelaskan pengertian khauf. Ayo,
Angkat tangan yang bisa. Pengertian khauf. Nih. Tadi yang selesai duluan kelompok mana? Ini kelompok 1 coba. Pengertian khauf gimana? Khauf adalah rasa takut kepada Allah yang bersumber dari keimanan, rasa hormat dan pengagungan terhadapnya. Rasa takut ini membuat seseorang waspada dalam bertindak agar tidak melanggar perintah Allah. Khauf bukan rasa takut yang menakutkan, tetapi rasa yang menyadarkan. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu, kelompok 1. Sudah memaparkan pengertian tentang khauf, yaitu khauf itu rasa takut kepada Allah yang bersumber dari keimanan kita kepada Allah, bukan rasa takut biasa, ya. Silakan, ada yang mau tanya atau ada yang mau menyanggah, silakan. Ya, silakan. Namanya siapa, Nak? Sayuti. Kenapa? Ayo silakan. Bagaimana kalau takut sesama manusia? Nah, ini ada pertanyaan. Kalau takut kepada sesama manusia bagaimana? Ayo. Kalau takut kepada sesama manusia itu biasanya akan menimbulkan syirik. Ya, kalau kita takut kepada selain Allah, takut kepada makhluk, itu malah akan menimbulkan syirik, bukan malah menumbuhkan rasa iman kita kepada Allah. Nah, baik, saya lanjutkan. Silakan kelompok yang lain atau kelompok 1 boleh jawab lagi. Silakan. Ada pertanyaan yang kedua begini. Coba jelaskan perbedaan khauf dengan takut biasa. Ayo, mana yang mau jawab? Yang angkat tangan duluan tadi 1, 2, 3, 4, 1, 2. Silakan, kelompok 2. Khauf adalah rasa takut spiritual yang berasal dari kesadaran akan kekuasaan dan pengawasan Allah. Sementara itu, takut duniawi bersifat instinktif dan biasanya muncul karena ancaman langsung dari itu. Khauf mendekatkan manusia kepada Allah, sedangkan takut duniawi sering menjauhkan orang dari Allah. Sudah? Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus. Jawabnya yang tegas ya. Jawab yang tegas biar teman-teman kelompok lain bisa mendengarkan. Kemudian nanti kalau ada yang mau disanggah, silakan disanggah. Ada yang mau disanggah dari jawaban tadi? Ada? Nggak ada? Baik. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ketiga. Ini ada 4 pertanyaan karena kelompoknya 4. Ya, syukur-syukur 4 pertanyaan ini jawab satu-satu. Atau satu kelompok bisa menjawab 2 pertanyaan, tidak masalah ya, silahkan. Pertanyaan yang ketiga, sekarang silahkan anak-anak sekalian paparkan dalil atau ayat atau hadis yang berkaitan dengan hakikat takut kepada Allah. Silakan, ada yang bisa menjawab, tunjukkan dalilnya. Ayo. Ini kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2 sudah. Nah, kelompok 3 dulu, ayo. Coba satu saja dalil. Al-Quran, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa'innal jannata hiyal ma'wa. Baik. Kira-kira yang dibaca tadi itu hadis apa ayat? Ayo. Yang lain hadis apa ayat? Yuk. Ayat. Coba jelaskan itu Quran surah apa? Surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Ayat berapa? Ayat 40 sampai 41. Nah, yang lain nanti bisa dicari ya. Benar enggak? Surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 bunyinya seperti itu, ya, bisa dicari. Coba diterjemahkan biar ngerti. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Nah, itu ya jawaban dari kelompok 3. Saya tambah 1 pertanyaan lagi. Kayaknya kelompok 1, 2, 3 sudah jawab. Yang belum jawab kelompok 4. Ayo kasih semangat dulu kelompok 4, ayo. Mudah-mudahan pertanyaan berikut ini bisa dijawab oleh kelompok 4 ya. Karena kasihan kalau kelompok 4 tidak bisa jawab, yang lain bisa jawab semua. Ini saya tujukan ke kelompok 4 langsung ya. Pertanyaannya begini.
Coba sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki khauf. Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa perwakilannya? Coba. Ya, silakan. Ayo. Selalu menjaga sholat dan ibadah lainnya, menjauhi perbuatan maksiat sekecil apapun, cepat bertaubat jika melakukan dosa, merasa diawasi oleh Allah dalam setiap aktivitas, berperilaku jujur, amanah, dan penuh bertanggung jawab. Nah, itu jawabannya. Coba pertama tadi apa jawabannya? Selalu menjaga sholat dan ibadah lainnya. Nah, ini yang aktivitas kita tiap hari, ya. Ciri-ciri orang yang memiliki rasa khauf itu, yang pertama adalah selalu menjaga sholat. Nah, itu tadi yang pertama. Kemudian apa jawaban berikutnya tadi? Menjauhi perbuatan maksiat sekecil apapun. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya, menjauhi perbuatan maksiat sekecil apapun. Jangan menganggap enteng maksiat, gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Cepat bertaubat jika melakukan dosa. Cepat bertaubat ketika melakukan dosa. Ada lagi berikutnya? Nah, Apa yang terakhir tadi? merasa diawasi Allah dalam setiap aktivitas. Nah, selalu merasa diawasi. Ada dimanapun, dengan siapapun, dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kadang kan kita begini, nah ini tidak ada orang, ini kesempatan. Nah, itu salah sebenarnya. Sekalipun sepi, di tempat yang paling jauh, di tempat yang paling sepi sekalipun, kita tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 4 kelompok sudah menjawab seluruh pertanyaan yang saya berikan. Nah, sekarang silakan kumpulkan dulu hasil diskusinya. Baik, sebelum kita akhiri pembahasan materi pada pagi hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang kita bahas adalah bab 7 yang berkaitan dengan hakikat takut kepada Allah. Kita lihat kesimpulannya dulu. Yang pertama, kesimpulannya 1. Khauf atau rasa takut kepada Allah adalah rasa takut yang lahir dari keimanan. Ini berdasarkan dari jawaban pengertian khauf tadi, ya. Bukan karena ancaman fisik, tetapi karena kesadaran bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala perbuatan hambanya. Tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa takut kepada Allah mendorong seseorang untuk meninggalkan dosa, memperbanyak amal kebaikan, dan selalu berhati-hati dalam bersikap serta berperilaku. Itu kesimpulan yang kedua. Kemudian berikutnya, yang ketiga, dalil Al-Quran. Itu yang dijelaskan sesuai yang kita tampilkan di depan tadi, ya. Dalil Al-Quran yaitu surat Al-Anfal ayat 2. Itu menunjukkan bahwa orang yang beriman memiliki hati yang gemetar ketika nama Allah disebut, sebagai tanda ketakwaan dan kepekaan spiritual. Itu ada kan ayatnya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu pernah dengar? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hafal semua kan, ini ada banyak yang tahfidz ya. Iya. Kemudian berikutnya kesimpulannya, dalam kehidupan sehari-hari khauf tercermin melalui sikap jujur, amanah, tanggung jawab, dan menjauhi kemaksiatan walaupun tidak diawasi oleh manusia. Itu kesimpulan yang keempat. Kemudian yang kelima, khauf yang benar melahirkan pribadi yang bermoral tinggi. Ini pentingnya, ya. Menjaga integritas dan selalu berusaha menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa membawa manfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, saya persilakan, siapa tadi yang memimpin doa? Anda sini. Sekarang silakan Anda sini mimpin doa untuk menutup kegiatan. Sini nak. Ya.
Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa. Anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh teman kita tadi, maka saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.